Halo, bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Wirda Buntarot. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe, like, komen, juga share. Dan semoga Tuhan alam semesta selalu memberikan kita semua energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan, lahir maupun batin. Amin. Bagi teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan untuk hubungi nomor WA yang sudah saya terapkan dalam deskripsi video ini ya. Dan kali ini, sebelum kita memulai, saya infokan bahwa setiap saya terkoneksi dengan energi, sesekali saya akan mengalami sendawa. Jadi mohon maaf dan mohon untuk memakluminya. Kali ini kita akan membaca untuk pilihan kartu ya, dan bersifat timeless, tidak berbatas waktu. Kapanpun kalian terpanggil untuk menyaksikan video ini, berarti itu adalah pesan untuk kalian ya. Jadi temanya di sini, tema pilih kartu kita kali ini adalah peristiwa penting yang segera terjadi ya. Jadi kita akan lihat nanti ada pesan dari roh penjaga, pesan semesta, apa saja yang kemungkinan terjadi, peristiwa-peristiwa penting nantinya yang akan segera terjadi. Kemudian ada juga saran-saran yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan, begitu ya. Di sini sudah saya siapkan untuk 3 pilihan tumpukan kartu. Dan kali ini saya menggunakan bantuan di atas tumpukan kartu dengan barang gerabah ya. Gerabah berukuran mini di sini. Ada untuk yang pertama dari sini ada seperti tatakan ya di sini ya. Untuk pilihan kartu pertama, pilihan kartu kedua, piring ya bentuknya. Dan pilihan kartu ketiga ada bentuk kendi di sini. Silahkan gunakan intuisi kalian dengan baik. Peristiwa penting apa yang segera terjadi. Selamat memilih. Oke, kita akan langsung untuk membaca tumpukan kartu yang pertama ya di sini dengan pilihan gerabah tatakan ya di sini. Kita akan taruh dulu di sini tatakan. Oke. Kita akan melihat untuk pertama pesan penting dari roh penjaga kalian ya. Saya ingatkan di sini bahwa ini adalah pembacaan general ya, pembacaan umum. Saya terkoneksi dengan banyak energi. Kalian sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian, dan ini tidak bermaksud untuk apabila nanti terbaca hal-hal yang penting yang terjadi, saya harapkan bisa untuk kalian mengantisipasi begitu ya. Pesan penting dari roh penjaga kalian di sini yang memilih tumpukan kartu pertama adalah selami diri kalian lebih dalam, dan kalian memang mempunyai energi yang kuat untuk membantu orang-orang menyembuhkan diri mereka. Bisa jadi mereka saat mendengar suara kalian, saat melihat kalian, ekspresi kalian di sini yang memilih tumpukan kartu pertama, saya rasakan ceria ya, menyenangkan. Jadi walaupun kalian mempunyai masalah tidak terlihat dari luar, jadi selalu memberikan energi positif bagi banyak orang dan bisa memberi semangat bagi mereka yang tidak bersemangat atau kurang bersemangat. Saat kalian hadir di sini, kalian merasakan mereka merasakan lebih baik dari sebelumnya begitu. Jadi memang kalian di sini mempunyai energi untuk menerangi, mencerahkan
lingkungan kalian, dan pastinya ini rawatlah dengan baik-baik. Pesan dari roh penjaga di sini, rawatlah apa yang sudah kalian bawa dari lahir untuk memberikan hal-hal baik untuk semesta ya. Kemudian pesan penting dari semesta di sini bahwa kalian hidup terus berjalan, hidup terus bekerja, tidak tergantung pada musim, tidak bisa ditentukan, semua hal bisa terjadi, maka kalian diminta untuk selalu mempelajari apa yang sudah kalian lewati dalam kehidupan. Jadi hal apapun yang terjadi dalam hidup kalian di sini, semesta menginginkan kalian menjadikan itu sebagai latihan, termasuk hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, mengecewakan. Itu dijadikan sebagai latihan untuk kalian ke arah yang lebih baik dan akan berguna bagi banyak orang di sini ya. Kemudian kita akan lihat untuk hal apa saja yang hal penting, peristiwa penting apa saja yang segera terjadi di sini. Yang pertama, kalian akan mungkin beberapa dari kalian di sini sedang mengalami masalah dalam finansial, mungkin besar pasak daripada tiang ya. Kemudian sulit sekali untuk mengendalikan keuangan kalian, menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan, karena mungkin hal ini dipengaruhi oleh kondisi usaha atau pekerjaan kalian yang memang mengalami sedikit penurunan, atau mungkin bisa jadi pengeluarannya lebih besar dari biasanya. Jadi peristiwa penting yang terjadi nanti, kalian akan bisa mengatasi semua dan bisa menyeimbangkan finansial kalian saat tidak seperti sekarang atau kemarin-kemarin. Kalian akan bisa mengendalikan finansial kalian dengan baik, akan bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian miliki. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran kalian akan bisa mengaturnya dengan baik dan seimbang ya. Kemudian di sini peristiwa penting yang segera terjadi, kalian akan merasakan kenyamanan dalam finansial. Kalian akan merasakan kenyamanan dari sebelumnya dalam hal finansial, bisa menikmati dengan tenang, dengan nyaman, dan hal ini bisa dengan adanya mungkin seseorang yang membantu kalian, menolong kalian untuk soal finansial. Mungkin akan ada bantuan, mungkin bisa jadi akan ada peningkatan usaha yang tidak kalian duga selama ini. Pekerjaan kalian pun akan menghasilkan lebih baik, lebih banyak dari sebelumnya. Jadi kalian akan mengalami kenyamanan dalam finansial ini tadi, akan duduk dengan tenang, tidak seperti sebelumnya. Terkait lebih di sini lebih kepada peristiwa pentingnya lebih kepada hal finansial ya. Maaf. Jadi lebih kepada peristiwa-peristiwa yang membuat kalian bahagia terkait dengan finansial di sini. Kemudian peristiwa penting selanjutnya di sini kalian akan lebih berani ya untuk mungkin melangkah terkait dengan karir kalian, lebih berani dengan sikap kalian dalam menghadapi apapun, karena memang di sini kalian banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang kemarin. Mungkin ada beberapa yang memang mengalami kerugian dalam finansial terkait dengan ketidaktegasan kalian di sini, sehingga finansial kalian merugi. Jadi di sini semua hal-hal yang pernah terjadi dan membuat kalian kecewa itu dijadikan pelajaran, dijadikan latihan, dan kalian memang tanggap
dalam hal ini untuk menyikapi. Jadi di sini kalian lebih tegas, lebih bersikap, mempunyai mental yang kuat, mental baja dalam bersaing di pekerjaan ataupun di usaha ya. Jadi ini saya rasa peristiwa pentingnya terkait dengan hal-hal finansial, hal-hal usaha pekerjaan begitu ya. Kemudian kita akan lihat untuk yang sebaiknya dilakukan. Untuk kalian yang memilih tumpukan kartu pertama, yang sebaiknya dilakukan, kita akan lihat ya, mungkin ada 3 kartu yang nanti saya buka yang sebaiknya dilakukan oleh yang memilih kartu pertama. Peristiwa penting yang segera datang. Terima kasih. Iya. Di sini yang sebaiknya dilakukan, jangan ragu-ragu untuk menerima bantuan dari orang lain. Mungkin dia menawarkan bantuan dalam partner usaha, mungkin bisa menawarkan bantuan terkait dengan pekerjaan, mungkin juga ada promosi jabatan di sini. Jadi ambil saja ya. Jadi jangan ragu, tidak usah terlalu banyak berpikir apabila nantinya kalian mendapatkan bantuan promosi jabatan, ambil saja ya. Jadi kalian sebaiknya menerima bantuan-bantuan yang datang. Kemudian apalagi selanjutnya untuk yang sebaiknya dilakukan untuk kalian yang memilih tumpukan kartu pertama. Terima kasih. Iya. Yang sebaiknya dilakukan bahwa di sini buanglah rasa kecewa yang kemarin tentang apa yang sudah kalian hadapi terkait kehilangan ya. Memang kemarin-kemarin kalian mengalami kehilangan. Jadi sebaiknya lupakan itu dan lepaskan, ikhlaskan bahwa semua yang telah hilang itu adalah bukan milik kalian. Jadi di sini ikhlaskan saja bahwa itu memang bukan untuk kalian. Semesta sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih dari apa yang kalian miliki kemarin-kemarin. Jadi sudah ikhlaskan, lepaskan, toh apapun yang nantinya akan jadi hak milik kita pasti akan kembali, asal kita selalu terus berdoa, selalu terus membersihkan diri, selalu menjadikan apa yang telah kita alami sebagai pelajaran berharga untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya ya. Kemudian satu lagi yang sebaiknya dilakukan ya, di sini yang memilih tumpukan kartu pertama, hilangkan perasaan kecewa kepada seseorang yang sudah mengoyak hati kalian. Mungkin orang itu pernah menjalin hubungan dengan kalian terkait mungkin sebuah komitmen, karena ini general ya, bisa komitmen pekerjaan ataupun komitmen dalam hal hubungan, tetapi mereka berkhianat kepada kalian, menyakiti hati kalian, dan sempat memang ada beberapa kerugian yang kalian alami terkait dengan urusan materi di sini ya. Jadi lupakan semua itu, sembuhkan diri kalian dari semua itu dengan cara mengikhlaskan. Sudahlah, nggak usah dipikirkan lagi begitu, nggak usah dibahas lagi, tidak usah dirasakan lagi. Teringat pasti teringat, tetapi tidak usah dirasakan dan diikuti saat kita teringat akan hal yang menyakitkan itu ya. Jadi segera move on, segera beralih konsen untuk kemajuan diri kalian di sini, karena kalau tidak kalian segera move on, yang ada kalian hanya akan terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan, tidak mendapatkan pelajaran yang berharga untuk melangkah lebih maju, dan kalian akan mempunyai mental yang lemah sehingga akan selalu mempunyai
keraguan dan keputusasaan yang pasti akan mengundang energi negatif dalam diri kalian yang akan memblok energi positif yang akan hadir ya. Kemudian di sini yang sebaiknya tidak dilakukan oleh kalian. Terima kasih. Yang sebaiknya tidak dilakukan di sini, sebaiknya kalian tidak usah banyak bicara ya. Tidak usah banyak menceritakan masa lalu yang menyakitkan, tidak usah mengungkit-ungkit lagi masa lalu yang menyakitkan, tidak usah pula mengumpat kepada orang yang telah menyakiti, karena itu hanya akan menutup diri kita untuk bersiap menerima peristiwa penting yang segera datang. Dan di sini peristiwa pentingnya saya lihat sangat-sangat baik ya, karena terkait keberlimpahan finansial dan kekuatan mental kalian. Jadi jangan lagi masa lalu kalian bicarakan, kalian apalagi sampai mengumpat atau sumpah serapah dan sebagainya, itu tidak perlu dan tidak usah, karena yang ada hanya akan menghalangi yang baik-baik segera datang ya. Jadi sudah lupakan, move on, dan bersihkan diri kalian dari masa lalu yang menyakitkan ya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan berikutnya di sini, sebaiknya kalian tidak usah terlalu memikirkan apa ya istilahnya ini, kalian di sini saya rasakan memang orangnya tidak enakan ya. Dalam artian kalau memang sudah mempercayai orang, kalian tidak akan segan memberikan. Karena kalian merasa dia sangat-sangat pantas untuk mendapatkan apa yang dia lakukan. Jadi kalian merasa dia itu bisa memberikan, dia bisa membuat kalian tenang, senang, nyaman, sehingga kalian pun harus membalasnya begitu. Jadi tidak usah terlalu terpancang pada dia begini ya saya harus memberikan. Ya memang itu perlu, tetapi jangan sampai kita tertipu nantinya, karena positive thinking itu, terlalu positive thinking itu bisa menjadi racun buat diri sendiri juga ya. Dalam artian akhirnya kita kurang waspada, kita hanya melihat dari kasat mata, tidak tahu bahwa sebenarnya orang ini tulus atau tidak begitu. Jadi memang ada baiknya positive thinking itu sangat dianjurkan, tetapi juga kewaspadaan di sini sangat penting. Jadi tetap harus waspada, tetap harus hati-hati saat berhadapan atau berkomitmen dengan seseorang terkait usaha ataupun hubungan di sini ya. Jadi harus bisa memilah, harus bisa melihat kapan saya harus menyerahkan semuanya kepada orang itu, kapan saya harus menahan dulu gitu ya. Kemudian satu lagi yang sebaiknya tidak dilakukan untuk yang memilih tumpukan kartu pertama, yang sebaiknya tidak dilakukan. Satu saja untuk yang terima kasih. Iya, yang sebaiknya tidak dilakukan bahwa di sini jangan terlalu royal ya, saya bilang. Jangan terlalu ya yakin, optimis pasti penting. Istilahnya saat kita mempunyai uang, saat kita mempunyai apapun, jangan dihabiskan semua dengan keyakinan besok juga ada lagi. Itu juga tidak penting, bukan tidak penting, tidak baik. Jadi sebaiknya simpanlah sesuai dengan, simpanlah finansial itu untuk kepentingan kalian di masa mendatang. Jadi untuk berjaga-jaga, berikanlah apa yang kalian mampu, jangan
menguras semua yang kalian miliki, walaupun kalian punya keyakinan besok toh punya lagi begitu. Jadi itu sangat-sangat kurang bijak, sehingga memberikan sesuai dengan kemampuan dalam artian kalian sudah memenuhi semua yang kalian butuhkan di sini, kemudian kalian sudah ada persiapan untuk kedepannya, baru kalian berikan yang tidak semuanya, yang uang yang ibaratnya tidak ada lagi yang perlu dipenuhin lagi. Kalian berikan secukupnya dan kalian tetap sisihkan untuk masa depan kalian ya di sini. Demikian untuk pembacaan peristiwa penting yang segera datang untuk kalian yang memilih tumpukan kartu pertama. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai. Kemudian kita akan langsung membaca untuk tumpukan kartu yang kedua ya, dengan gerabah piring ya, piring kecil di sini, saya terap di sini. Kita akan lihat untuk pesan dari roh penjaga, pesan penting dari roh penjaga. Di sini kita akan lihat. Iya, di sini kalian yang memilih tumpukan kartu yang kedua diminta untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan diri kalian dengan medis maupun non medis. Bagi kalian yang mempunyai masalah tentang emosional, mungkin ada baiknya kalian berkonsultasi dengan yang bisa memberikan solusi yang kalian percayai, bisa orang-orang yang lebih tua, orang tua, keluarga, atau mungkin bila diperlukan dengan orang-orang yang punya kemampuan secara spiritual untuk membantu penyembuhan diri kalian ya. Dan juga yang sedang sakit medis, kalian juga harus betul-betul konsentrasi untuk menyembuhkan sakit dalam diri kalian ya. Kemudian di sini pesan dari semesta, kalian diminta untuk konsultasi dengan orang-orang yang lebih mumpuni, yang mempunyai kemampuan untuk membantu kalian. Ya, ini terkait ya, jadi memang kalian sedang merasakan sakit secara, ada yang beberapa medis, ada yang beberapa sakit emosional ya, di mental. Maksudnya bukan sedang sakit secara emosional begitu, sedang mempunyai kecewa mendalam, sakit hati yang mendalam begitu. Jadi memang kalian perlu untuk mencari atau berkonsultasi mungkin dengan tarot reader, dengan pembimbing spiritual kalian, dengan orang tua kalian, mungkin kakak atau sahabat yang kalian percayai, dan dengan berdoa lebih banyak, lebih ditingkatkan lagi, itu juga akan membantu diri kalian untuk sembuh ya. Kemudian kita akan melihat untuk peristiwa penting apa saja yang segera terjadi. Di sini peristiwa pentingnya, kalian akan bisa meninggalkan semua dengan penuh keyakinan. Hal-hal toksik yang selama ini ada di hadapan kalian, di sekeliling kalian, di sekitar kalian, kalian akan bisa meninggalkannya tanpa ragu lagi. Jadi tadinya mungkin beberapa ada yang masih berpikir untuk bertahan dulu, mempelajari dulu, belum bisa meninggalkan, maka peristiwa pentingnya adalah kalian akan sanggup, akan mampu meninggalkan apa yang membuat diri kalian tersakiti, kecewa di sini ya. Jadi kalian akan bisa pergi meninggalkan semua itu. Dan
menutup buku istilahnya dari yang selama ini terjadi. Kemudian di sini peristiwa penting selanjutnya di sini beberapa dari kalian juga akan dihadapkan pada peristiwa hukum ya. Mungkin ada yang berurusan dengan hukum, mungkin saya rasakan di sini beberapa yang mungkin lagi punya masalah dalam rumah tangga, mungkin nantinya akan berani dan siap untuk mengajukan perpisahan begitu. Dan beberapa juga dalam hal karir atau usaha juga akan dihadapkan pada peristiwa yang terkait dengan hukum. Bisa juga kalian akan mendapatkan keadilan secara nyata ya di sini, dalam artian apa yang selama ini kalian lakukan, kalian lewatkan akan mendapatkan hasil yang adil dari sesuai dengan apa yang kalian lakukan selama ini. Dan akan ada beberapa keajaiban yang akan kalian rasakan di sini, bahwa semesta mendukung kalian, menguatkan kalian, meyakinkan diri kalian sehingga mampu melewati apa yang selama ini tidak terbayang dalam diri kalian, tidak kalian pikirkan sama sekali, ternyata kalian bisa melewatinya, bisa menghadapinya, bisa melakukannya. Jadi akan banyak keajaiban yang terjadi, kalian sampai tidak percaya, kok saya mampu, kok saya bisa melewati ini, bisa melakukan hal seperti ini begitu. Jadi kalian akan kaget sendiri ya dengan apa yang sudah kalian berani lakukan begitu. Dan memang lebih ke hal yang terkait emosional, hubungan ya di sini. Saya rasakan peristiwa penting yang terjadi terkait dengan hubungan di sini ya. Kemudian kita akan lihat untuk yang sebaiknya dilakukan oleh yang memilih tumpukan kartu kedua ya. Kita akan lihat yang sebaiknya dilakukan oleh kalian yang memilih tumpukan kartu kedua. Yang sebaiknya terima kasih. Oke. Yang sebaiknya dilakukan untuk kalian di sini, tetaplah tenang. Tetaplah pada kepribadian yang kalian miliki, yang anggun, yang tenang, yang bijaksana. Walaupun apapun yang sedang kalian hadapi sangat berat, saya rasakan di sini, tetapi tetaplah bijak, yakin, lakukan semua dengan keyakinan. Pastinya dengan didukung oleh logika kalian, jangan cuma perasaan tetapi dengan logika. Dan memang ada baiknya kalian di sini meminta bimbingan orang yang lebih tahu ya, terkait nantinya akan ada beberapa masalah hukum, ada masalah hukum terkait yang kalian hadapi, nanti kalian perlu meminta bantuan kepada orang yang memang menguasai hal itu. Jadi mungkin yang terkait dengan hukum bisa meminta bantuan kepada pengacara, atau mungkin berkonsultasi dengan orang yang tahu tentang apa yang sedang kalian hadapi, sehingga kalian lebih yakin akan bisa membuahkan hasil yang menguntungkan untuk kalian di sini ya. Kemudian yang sebaiknya dilakukan oleh kalian memilih tumpukan kartu kedua. Yang sebaiknya dilakukan oleh kalian yang memilih tumpukan kartu kedua, bahwa di sini lebih terbuka lagi. Ini waktunya kalian terbuka, membuka diri. Biarkan saja orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tidak usah lagi menutupi. Karena dengan kita terbuka, maka kita akan bisa leluasa mencari mana orang yang bisa membantu kita, menguasai apa masalah kita, bisa membantu untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan untuk kita.
Jadi terbukalah dan lepaskan semua beban, lepaskan semua tekanan-tekanan, melangkahlah, mulai melangkah keluar dari apa yang selama ini menekan kalian ya. Kemudian apalagi yang sebaiknya kalian lakukan untuk yang memilih tumpukan kartu kedua, satu saja. Terima kasih. Ya. Di sini sebaiknya untuk kalian jangan terlalu terburu-buru untuk mungkin menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi tetap kalian berpikir positif, tetap melihat bagaimana sebenarnya kenyataan yang ada. Jadi tetap berpikir positif, tetap menjaga diri kalian, emosional kalian, mood kalian dengan baik. Jangan sampai kalian kacau dan akhirnya akan memperkeruh suasana, menghambat diri kalian untuk memutuskan hal-hal yang nantinya tepat untuk kalian di sini ya. Jadi tetaplah menjaga pemikiran kalian dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan terlalu walaupun yang dihadapi oleh kalian tidak mudah dan mungkin menekan diri kalian, tetapi sebaiknya kalian tetap menjaga mood kalian, menjaga kegembiraan kalian, syukuri apa yang sudah kalian capai. Jangan terfokus pada hal-hal yang hanya menyakitkan. Lihatlah hal-hal lainnya yang positif di sekitar kalian yang kalian miliki, maka hal itu akan menguatkan diri kalian melangkah menghadapi tantangan-tantangan yang kalian akan dapatkan di depan ya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan, kita akan lihat untuk yang memilih tumpukan kartu kedua yang sebaiknya tidak dilakukan. Terima kasih. Ya. Jangan dulu melakukan perubahan terlalu besar dan jangan tergesa-gesa untuk memulai awal baru sebelum urusan kalian selesai. Baik itu soal hubungan atau karir. Jadi selesaikan dulu semua yang kalian hadapi sekarang, selesaikan sampai tuntas, sampai selesai. Jangan sampai kalian memulai sesuatu yang baru dulu. Jadi sebelum ini semua selesai. Karena nantinya kalau lagi hadapi dan belum selesai, dan kalian sudah terburu-buru untuk memulai hal baru, yang ada hanya akan menghambat menghambat selesainya masalah yang kemarin atau nantinya akan kalian hadapi. Jadi selesaikan dulu semuanya sampai tuntas, baru mulai awal yang baru ya. Jangan tergesa-gesa. Semesta pasti terus mendampingi kamu, membimbing kamu ke arah yang membahagiakan. Kemudian apalagi yang sebaiknya tidak dilakukan? Ya, di sini kalian jangan sampai, meskipun peristiwa-peristiwa di diri kalian, di kehidupan kalian sangat-sangat menekan, menjenuhkan, dan pastinya akan ada pikiran-pikiran yang mendorong kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak fair, hal-hal yang tidak seharusnya. Meskipun hal itu kalian anggap wajar karena kalian merasa tersakiti, ditekan, tetapi sebaiknya jangan melakukan apapun yang menodai komitmen kalian ya di sini sebelum semuanya selesai. Jadi jangan menyalahi komitmen, jangan melakukan kecurangan atau kebohongan. Sabarlah dan selesaikan dulu semuanya. Pasti akan indah nantinya ya. Kemudian apalagi yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi di sini sebaiknya kalian tidak
terlalu santai juga ya, tidak terlalu santai. Jadi jangan membiarkan hal itu berlarut-larut. Cepatlah mengambil tindakan, cepatlah mempelajari situasi dan kondisi yang ada, dan cepatlah memutuskan dan bertindak. Jadi jangan menunda-nunda, jangan ragu-ragu lagi. Itu tadi memang kalian perlu meminta bantuan kepada orang-orang yang menguasai untuk membantu mengambil kalian keputusan yang baik untuk kalian ya. Jadi demikian untuk pembacaan kalian yang memilih tumpukan kartu kedua. Memang di sini saya rasakan yang memilih tumpukan kartu kedua sedang mengalami masalah yang berat, tekanan yang berat, dan nantinya peristiwa penting yang akan terjadi ya. Kalian akan mampu meninggalkan situasi toksik, orang-orang toksik, dan memang akan ada masalah hukum yang kalian hadapi. Tetapi akan ada keajaiban-keajaiban yang kalian dapat juga dari diri kalian, dari kesabaran kalian. Dan makanya hal yang sebaiknya tidak dilakukan benar-benar harus kalian perhatikan di sini. Jangan tergesa-gesa memulai awal baru sebelum selesai semuanya. Jangan melakukan hal yang menyalahi komitmen, dan jangan berlarut-larut membiarkan masalah ini tidak terselesaikan ya. Demikian untuk kalian yang memilih tumpukan kartu kedua. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Dan untuk kalian yang melakukan konsultasi, silahkan hubungi nomor WA yang sudah saya sertakan dalam deskripsi video saya. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai. Selanjutnya kita akan melihat untuk tumpukan kartu yang ketiga. Untuk kalian yang memilih tumpukan kartu ketiga dengan gerabah kendi ya, di sini kendi kecil. Kita akan lihat apa saja dan pesannya, dan juga yang peristiwa penting yang terjadi ya. Pesan dari roh penjaga di sini, kalian sangat membutuhkan vitamin. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang memang lagi drop ya. Kondisi mungkin memang cuaca yang cukup ekstrim, panas, tiba-tiba hujan, dan memang agak dingin ya akhir-akhir ini. Beberapa hari ini, dan kalian memang beberapa ada yang ngedrop. Kalian harus mengkonsumsi vitamin dengan baik itu sayuran, buah, dan minum putih yang banyak ya. Pesan dari roh penjaga seperti itu. Jadi harus menjaga benar-benar stamina diri kalian. Kemudian pesan dari semesta untuk kalian memilih tumpukan kartu ketiga di sini, kalian harus mulai peka kepada apa sinyal-sinyal semesta untuk diri kalian. Jadi semesta memberikan pesan lewat caranya, baik itu lewat peristiwa-peristiwa alam kecil, misalkan daun jatuh, atau mungkin bunga yang kalian lihat indah gitu. Jadi perhatikan hal-hal kecil itu, karena dari situ semesta berbicara, berpesan kepada kalian untuk membimbing kalian lebih terbangun ya secara spiritual, lebih tajam intuisinya, dan akan membimbing kalian ke hal-hal yang membawa berkah, menyelamatkan kalian, dan membahagiakan pastinya. Kemudian peristiwa penting yang segera terjadi untuk kalian apa saja kita akan lihat. Iya, akan ada sebuah kecurangan, kebohongan, pengkhianatan, baik itu karena ini general saya ungkapkan di sini, dan ini bersifat timeless, bisa juga sudah lewat terjadi, bisa juga akan terjadi. Dan saya berpesan di sini, hal ini hanya untuk membuat diri kalian bisa mengantisipasi, menghadapi, bukan untuk menakut-nakuti ataupun membuat kalian menjadi negative thinking ya. Jadi memang akan ada peristiwa yang menyakitkan di sini, mungkin bisa kalian
sakit oleh teman kerja, oleh saudara, bisa juga sahabat atau pasangan juga bisa. Jadi memang akan ada peristiwa yang menyakitkan. Tidak harus pengkhianatan dalam artian saya berbicara soal hubungan di sini orang ketiga hadir atau tidak, tetapi memang ada hal-hal yang membuat diri kalian terpuruk, bisa juga kegagalan dalam proyek, gagal mungkin sedang beberapa yang berusaha melamar pekerjaan, gagal juga atau beberapa sedang membangun usaha juga kalian akan menghadapi rintangan, kegagalan, kemunduran, kerugian, bisa juga. Tapi saya rasakan di sini lebih kepada memang keberuntungan belum ada pada diri kalian, dalam artian bukan soal hubungan yang ternoda, hubungan pasangan begitu. Lebih ke saya rasakan lebih kepada usaha karir ya, ataupun studi bisa jadi. Jadi ada target-target yang ingin kalian capai di sini mengalami kegagalan ya, sehingga membuat diri kalian seolah-olah putus asa, terpuruk, tersakiti, sangat sakit, berdarah-darah ibaratnya di sini. Jadi semoga hal ini tidak terjadi, tetapi memang kita harus selalu siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan ya. Kemudian peristiwa penting berikutnya, kalian akan mempunyai mental yang kuat untuk bertindak secepatnya, meninggalkan semua kerugian, semua hal-hal yang toksik, semua hal-hal yang membuat diri kalian merugi, semua hal-hal yang membuat diri kalian tersakiti. Di sini kalian akan segera sadar dan segera meninggalkan itu semua. Kalian walaupun mendapatkan peristiwa yang membuat diri kalian terpuruk di sini, tetapi kalian dengan cepat akan bisa meninggalkan itu semua. Dan peristiwa selanjutnya yang penting di sini bahwa kalian akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang mendatangkan keuntungan untuk kalian, sehingga kalian akan merasakan tidak khawatir lagi dengan uang, dengan finansial. Meskipun nantinya kalian akan merugi, tetapi hal itu dibayar oleh semesta dengan adanya apapun yang kalian akan kerjakan akan bisa membuahkan hasil. Meskipun awalnya sedikit-sedikit, lama-lama akan terkumpul dan akan terus ada, mengalir terus energi finansial kalian, mengalir terus, semua kebutuhan-kebutuhan kalian akan tercukupi, akan terpenuhi, semua kewajiban-kewajiban kalian akan terbayar di sini ya. Meskipun memang kalian mengalami keputusasaan ya, kesakitan juga di sini. Sakit ini bisa juga sakit fisik ya, karena memang terkait tadi pesannya dari roh penjaga, kalian harus memperbanyak vitamin. Jadi mulailah yang memilih tumpukan kartu ketiga harus benar-benar memperhatikan kesehatan kalian. Jangan sampai nantinya karena kalian kurang fit, kurang sehat, apa yang harusnya kalian bisa selesaikan terhambat karena fisik kalian tidak fit gitu ya. Kemudian hal yang sebaiknya dilakukan untuk kalian memilih tumpukan kartu ketiga, yang sebaiknya dilakukan oleh kalian memilih kartu ketiga terkait dengan peristiwa penting segera ya. Terima kasih. Ya, kalian di sini tidak perlu khawatir meskipun kalian mengalami kesakitan, baik sakit fisik ataupun sakit secara dalam artian pekerjaan kalian belum sesukses apa yang kalian impikan, usaha kalian mengalami kemunduran, bahkan mungkin ada beberapa studi di sini yang belum terselesaikan dengan baik sesuai harapan kalian. Di sini tidak usah khawatir karena akan adanya energi keberlimpahan finansial, keberlimpahan secara materi di sini
kuat dalam diri kalian akan terjadi juga, dan kalian di sini sebaiknya memanfaatkan apa yang akan datang kepada kalian berupa keberlimpahan finansial dengan sebaik-baiknya ya. Jadi gunakan untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang positif, utamakan yang lebih utama dulu. Kemudian yang sebaiknya dilakukan selanjutnya di sini, ya, kalian jangan ragu-ragu apabila ada seseorang yang mempunyai kemampuan finansial sangat baik dan menawarkan bantuan kepada kalian, menolong kalian untuk mengatasi kesulitan finansial kalian, terimalah. Karena orang yang datang ini pun saya rasa akan tulus membantu kalian ya. Jadi bisa jadi dia tidak hanya memberikan uang secara cuma-cuma, tetapi mungkin memberikan proyek atau pekerjaan untuk menolong kalian terkait dengan finansial ya. Jadi terima saja untuk kalian di sini yang memilih tumpuan kartu ketiga, jangan ragu-ragu. Selama yang dia tawarkan memang masuk akal dan kalian bisa mengukur juga aman atau tidaknya pastinya ya. Kemudian yang sebaiknya dilakukan selanjutnya, satu saja yang sebaiknya. Terima kasih. Ya, yang sebaiknya dilakukan oleh kalian yang memilih tumpukan kartu ketiga di sini, sebaiknya kalian lebih terbuka, jangan menutupi apa yang sedang kalian alami, terutama oleh orang yang kalian percayai ya, di sini oleh orang-orang dekat kalian. Jadi jangan, kalau memang kalian memerlukan pertolongan, ungkapkan, utarakan, lebih terbuka lagi, dan jangan terlalu menutup diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin tadinya tidak terpikir oleh kalian, mungkin mencoba pekerjaan yang baru. Lebihlah terbuka, beranilah untuk mencoba, beranilah untuk melangkah. Jangan terpancang oleh hal yang itu-itu saja ya. Belum tentu hal-hal yang kecil akan menghasilkan sesuatu yang kecil, tetapi dari hal kecil itu akan ada sesuatu yang besar, begitu ya. Jadi lebih terbuka, lebih membuka diri, jangan takut mencoba. Dunia itu luas, jadi jangan hanya terpancang oleh lingkungan yang monoton saja ya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan untuk yang memilih tumpuan kartu ketiga, jangan terlalu bingung, jangan terlalu banyak berpikir, jangan hanya memikirkan saja tanpa bertindak. Jadi di sini kalian perlu untuk bertindak secepatnya. Jangan hanya berpikir, jangan hanya berhayal, jangan hanya merenungi, meratapi sakit, meratapi kesakitan, meratapi kegagalan, tapi bergeraklah ya. Kemudian apalagi terima kasih, yang sebaiknya tidak dilakukan, akan ada mungkin seseorang yang datang yang seolah-olah dia baik, menasehati kalian, tetapi sesungguhnya nasihat yang dia berikan tidak pas, tidak sesuai dengan kalian. Jadi kalian harus bisa memilih-milih, bisa memilah-milah apa saja yang diutarakan, jangan asal mengiyakan, jangan asal mengikuti. Jadi berhati-hati dengan seseorang yang terlihat bijak, terlihat baik, terlihat semua yang dia sarankan itu sangat masuk akal, tetapi kalian harus mempelajari baik-baik. Tanyakan lagi kepada orang yang lebih tahu lagi. Jadi jangan semata-mata percaya dengan orang itu, begitu ya. Nantinya akan membawa nasihat buruk untuk kalian. Kemudian jangan banyak berhayal di sini keluar. Jangan banyak berpikir, berhayal. Kalian memang mungkin karena kesakitan, karena kecewa, karena luka yang sudah kalian alami, nantinya kalian akan merasakan ragu-ragu, akan merasakan ketakutan, overthinking. Nah, itu jangan dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan, karena hanya akan memperburuk keadaan untuk diri kalian mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada ya. Jadi demikian untuk yang memilih tumpukan kartu ketiga, semoga bermanfaat.
Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bagi kalian yang ingin melakukan personal reading, silahkan untuk hubungi nomor WA yang sudah saya terapkan dalam video saya. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.